Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Ferry Prasetyo Channel untuk berbagi tips dan trik. Kali ini saya akan berbagi mengenai tips dan trik rasionalisasi dan memilih program studi dalam SNMPTN guys. Nah sebelumnya, jika konten ini bermanfaat untuk Anda, tolong subscribe dan nyalakan notifikasinya. Tips pertama, ketahui akreditasi sekolah. Dengan mengetahui akreditasi sekolah, maka kita akan lebih rasional dalam menentukan perguruan tinggi yang akan kita daftar. Nah, jika sekolah kita memiliki akreditasi A, maka kita dapat memilih perguruan tinggi yang grade-nya menengah ke atas guys. Nah, sebaliknya, jika akreditasi sekolah kita B, maka kita dapat memilih perguruan tinggi yang grade-nya menengah ke bawah. Hal tersebut berguna untuk meminimalisasi resiko guys. Tips kedua, ketahui data para alumni yang sudah diterima SNMPTN di tahun sebelumnya. Nah, kalian bisa mencari tahu data alumni yang sudah diterima SNMPTN melalui guru BK kalian guys. Nah, hal tersebut karena alumni mempengaruhi diterimanya kalian dalam SNMPTN guys. Contohnya, apabila di sekolah kalian memiliki alumni yang sudah diterima 3 tahun berturut-turut di UNES jurusan pendidikan matematika. Nah, maka peluang kalian diterima dalam pendidikan matematika UNES itu sangat besar guys, karena pengaruh dengan alumni. Karena alumni memberikan kepercayaan dari perguruan tinggi kepada sekolah kalian guys. Nah, maka kalian harus tahu alumni yang diterima SNMPTN dalam sekolah kalian guys, untuk menentukan jurusan dan perguruan tinggi kalian. Tips ketiga, yaitu ketahui data nilai rapotmu dan temanmu. Nah, kamu harus cari tahu berapa nilai rapotmu melalui guru BK. Nah, biasanya guru BK menginput nilai rapot dari semester 1 hingga semester 5 dari satu angkatan guys. Nah, jadi kalian bisa membandingkan kalian peringkat berapa di angkatan tersebut. Nah, ini berguna untuk rasionalisasi dalam memilih perguruan tinggi dan jurusannya guys. Tips keempat, ketahui pilihan program studi dan perguruan tinggi temanmu. Nah, tips sebelumnya kita diwajibkan untuk tahu seberapa nilai rapot kita dan teman kita. Nah, selanjutnya kita harus tahu di mana pilihan program studi dan perguruan tinggi temanmu guys. Apakah sama dengan kita atau tidak? Nah, jika sama, maka kita harus membandingkan siapa nilai yang lebih tinggi. Nah, jika kita memiliki nilai yang lebih tinggi, maka kita otomatis berani untuk mengambil itu. Nah, sebaliknya jika teman kita memiliki nilai yang lebih tinggi, maka kita harus bersabar dan menerima, kita harus pindah jurusan, karena otomatis kita akan terkalahkan oleh teman kita guys. Oleh karena itu, untuk meminimalkan risiko, maka kita harus ganti jurusan apabila nilai teman kita lebih tinggi. Tips kelima, bandingkan nilaimu dengan nilai temanmu yang memilih program studi dan perguruan tinggi yang sama. Nah, walaupun demikian, masih ada peluang untuk diterimanya 2 orang dengan pilihan jurusan dan perguruan tinggi yang sama dalam satu sekolah guys. Akan tapi itu sangat langka guys, dan itu juga berpengaruh terhadap nilaimu, alumni, dan nilai sekolah juga. Nah, di sini ada rumus penghitungan perbandingan nilai apabila kalian tidak ingin mengambil risiko dengan adanya teman kalian yang memilih jurusan dan perguruan tinggi yang sama. Nah, di sini pertama yaitu dengan cara membandingkan secara keseluruhan baik nilai pengetahuan maupun keterampilan untuk semua mata pelajaran. Nah, yang kedua yaitu dengan cara membandingkan nilai 6 mata pelajaran inti dan 1 mata pelajaran sesuai dengan program studi yang dipilih. Nah, contohnya yaitu jika kalian dari IPA, maka kalian memilih jurusan geofisika misalnya. Nah, nilai yang dinilai yaitu antara lain matematika wajib, matematika peminatan, fisika, kimia, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia plus fisika. Nah, kenapa di sini ada tambahan fisika lagi? Karena jurusan yang kalian pilih adalah jurusan geofisika. Nah, apabila kalian memilih jurusan matematika misalnya, maka tambahan terakhirnya yaitu mata pelajaran matematika guys. Nah, contohnya apabila kamu dari jurusan IPS dan memilih program studi manajemen, maka mata pelajaran yang dipilih yaitu matematika dasar, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sosiologi, ekonomi, sejarah, dan ekonomi juga, karena manajemen bagian dari ekonomi. Nah, apabila dari jurusan SMK, maka sebaiknya memilih politeknik. Dan bagi yang jurusan madrasah aliyah negeri yang agama, maka memilih perguruan tinggi yang berbasis Islam seperti UIN maupun IAIN agar peluangnya lebih tinggi. Mungkin sekian tips dan trik dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Silahkan request tips dan trik selanjutnya, semoga berkah dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.